lah, setidaknya kita bisa lihat track tadi, mana yang jalurnya mana gitu. Dan alhamdulillah juga waktu itu kondisinya emang nggak mendung gitu loh, dan alhamdulillah juga akhirnya sampai di atas puncak itu ransel saya bawa tadi itu kerasa enteng loh, kok bisa gitu. Ya udah, akhirnya kita buat tenda, kita masak mie, yang ada yang buat tenda ada yang buat masak mie gitu. Kita bagi dua, kan ada 6 orang gitu, 3 buat tenda, 3 buat masak. Hanya saya, Budi, sama Tuti itu kita masak. Nah, kita juga lupa bawa namanya kompor portable kan, jadi kita bawa bahan seadanya atau alat seadanya yang bisa buat masak. Lalu Yuda, Langgeng, dan Vigo, kakak saya tadi, Vigo tadi, mereka bertugas untuk membangun tenda, membuat tenda tadi. Akhirnya tenda selesai, kita masak. Anak rombongan Bondowoso tadi itu udah sampai juga, nyusul di tepat belakang kita, tapi kita udah selesai gitu, hampir selesai gitu kan. Akhirnya mereka juga bangun tenda. Ya udah, kita tidur gitu. Habis tidur, sebelum tidur itu jam-jam berapa, kita tidurnya malam kok, jam 12-an gitu. Akhirnya saya keluar dulu karena memang udaranya dingin banget, maksudnya dingin banget. Ini jaket yang saya pakai ini aja tembus mas gitu banget. Nah, akhirnya ya udah, saya jalan biar badan saya ini panas, saya gini terus gitu, gini gitu. Bukan seperti berdoa sih benar, enggak, menghangatkan tubuh. Nah, akhirnya saya hampiri dah anak-anak ini dari Bondowoso tadi. Saya tanya, mas dari Bondowoso? Iya mas dari Bondowoso gitu katanya. Cuma berempat? Iya mas berempat. Oh iya, bangun tenda terus istirahat dulu mas biar enak mas. Iya mas ini juga udah selesai, mau masak dulu. Oh iya, nanti gabung aja mas, kita buat api unggun gitu. Oh iya mas, makasih katanya gitu. Nah, setelah itu mereka sudah buat tenda, mereka sudah makan, dan sebaliknya. Tapi teman-teman saya itu masih ada di tenda. Mereka lagi istirahat, main HP, mereka cari sinyal dan sebagainya lah. Akhirnya pun saya iseng-iseng tanya, lo mas, kok baru sampai? Tadi bukannya tepat di belakang saya gitu. Harusnya kan mungkin sekitar 10 menit 15 menit lah baru sampai gitu kan setelah saya. Tapi mas Bandosnya bilang, iya tadi soalnya nunggu temen mas, 2 orang di belakang masih ketinggalan. Oh gitu ya, soalnya satunya masih baru daki juga sih, jadi maklum kalau masih belum kuat gitu. Ya udahlah mas, nggak apa-apa gitu kan, namanya juga pemula, semuanya masih belajar, saya juga masih belajar gitu kan, kan juga bukan anak pendaki banget gitu. Ya udah, akhirnya kita istirahat. Nggak tahu kenapa saya ingin kembali lagi gitu loh ke tendanya si anak Bondowoso tadi. Akhirnya saya buat api unggun sebelum itu, buat api unggun. Nah, saya mau ke anak Bondowoso tapi nggak jadi karena mungkin dingin tadi ya. Saya buat api unggun biasa. Anak Bondowoso tadi 2 orang, yang 2 masih masak, yang 2 orang itu free mereka, jadi mereka tuh ikut gitu, ikut gabung gitu kan api unggun. Terus mereka tanya, mas tadi duluan ya? Maksudnya tadi gini, masnya tadi kan duluan, itu ada rombongan lagi loh mas yang ikut di belakang mas, itu rombongannya mas ta, yang mana gitu. Jadi kayak, enggak, kita cuma satu rombongan kita cuma 6, nggak ada lagi gitu. Ya mungkin 2 rombongan sama rombongannya mas gitu. Enggak mas, tadi setelah masnya udah naik itu ada yang nyalip. Nah, 3 orang, tapi anaknya cuma 3 orang rombongannya. Terus kita tanyain, mas
naik mas, iya gitu katanya. Iya tapi jawabnya itu katanya masnya itu cuma datar gitu, iya gitu. Ya udah, hanya mungkin mereka bilang ya mungkin kita nggak kenal atau gimana gitu, ya udahlah pokoknya kita nyapa ramah gitu kan. Tapi anehnya setelah di atas itu mereka nggak ada siapa-siapa, cuman kita aja gitu loh, rombongan kita aja gitu. Ya udah, akhirnya pada saat itu juga mereka juga ketakutan, agak takut sih. Ya aku bilangin ya udahlah biar lu pakai aja mas, mungkin mereka pendaki-pendaki yang dari makhluk lain, dari dunia lain gitu kan. Mereka cuma ingin tahu siapa sih yang ingin mendaki gitu. Ya udah, akhirnya setelah selesai saya istirahat sama teman-teman, sama kakak saya. Tendanya ada dua, posnya jajar. Jadi tenda saya, ini tenda satunya. Jadi ada berhadapan gitu kan. Itu di tengahnya itu ada kayak penutup biar untuk menyatukan kedua tenda. Akhirnya kita istirahat, kita tidur. Gak tahu kenapa waktu itu saya merasa dingin banget. Gak tahu dingin banget pokoknya. Semua tubuh itu kayak gimana sih mas, kalau mas banyak masuk bis nyemplung dari air yang dingin banget terus naik tiba-tiba ada angin embus gitu. Nah di situ akhirnya ya udah kita istirahat, saya di kedinginan. Nah sudah pakai, padahal udah pakai sleeping bag juga. Akhirnya kakak saya bilang, dek apa gak apa-apa mas, nah gituin, kadem mentah. Iya ya, kemulan sih, iya mas. Nah habis itu kita tidur, aku masih menggigil banget, nggak tahu kenapa tubuhnya kayak menggigil banget, padahal ya kalau naik gunung-gunung sebelumnya tuh nggak segini-gini gitu juga gitu loh. Akhirnya ya udah, sama kakak saya tadi, dia mencoba untuk menghangat tubuh saya biar nggak kena biar nggak kedinginan banget gitu kan, kena penyakit dingin tuh lupa saya namanya apa. Terus saya dipeluk sama kakak saya, tidur. Kita tidurnya bagi tiga, bagi dua, sorry, bagi dua, tiga gitu kan. Yang satu, tenda satu itu saya, Vigo itu kakak saya, terus sama Yuda. Satunya itu ada Langgeng, Tuti, sama Budi. Nah kita tidur, saya dipeluk sama kakak saya biar anget gitu kan. Ya udah, akhirnya kita tidur. Nggak tahu kenapa saya ketiduran juga, tapi kakak saya belum tidur. Nah habis itu kakak saya cuma main HP sama Budi itu di sebelah. Habis itu mereka itu dengar suara cepek 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 gitu, seperti langkah kaki yang memakai sandal jepit gitu. Dia diem, mas Bud, apa go gitu katanya. Dia manggil Budi gitu. Akhirnya ada apa go, nggak dengar, biarin go, jangan dihiraukan gitu kan, hiraukan aja, jangan di apa ya, jangan ditengok atau apalah gitu. Ya udah didiemin aja gitu katanya. Ya udah didiemin, tapi itu terulang lagi sampai 3 kali gitu kan. Tapi itu nggak hanya langkah kaki yang berjalan, tapi itu muterin tenda kita, serius. Nah habis itu yang tenda Budi keluar, dia nyantar gitu kan, masih sepi keadaannya karena waktu itu yang daki masih belum naik semua. Mungkin rata-rata yang naik Gunung Rantai itu memang dakinya malam gitu kan. Ya udah, kita lihat, Budi itu lihat tenda yang dari anak Bondowoso, oh udah tutupan, maksudnya itu udah lampunya udah mati, tendanya udah tidur dong dia 4 orang. Ya udah, Budi masuk lagi. Setelah Budi masuk, Mas Vigo itu buka pintu tenda dibuka. Habis itu dia bilang, ada apa mas? Nggak apa-apa, turu wes gitu. Nah saya lihat ada sosok kayak bapak-bapak pendaki gitu kan, nggak tahu pendaki bapak-bapak atau apa ya, pokoknya sosok bayangan, tapi itu jelas banget, tinggi. Habis itu cuman diam gini aja, itu gini, dia tuh nggak gini. Nah setelah gitu
nggak tahu kenapa kaki sama rasa ini keluar gitu, ingin tahu siapa gitu. Saya keluar dong. Habis keluar ditanyain sama Vigo, mau kemana dek? Mas, anak uang. Sopo sih? Terus ke anak, malbu masuk gitu katanya. Masuk tenda lagi. Enggak mas, ada orang. Tak kesana dulu ya. Terus habis itu, nggak usah. Nah, Budi denger. Yud, manggil aku kan dia. Kena diomongnya apa enggak? Bisa dibilangin enggak? Masuk tenda gitu. Tapi nggak tahu kenapa kaki mata ini selalu mandang ke sana. Akhirnya saya di tangan saya ini didekep sama kakak saya. Masuk gitu. Ya udah saya nurut kakak saya, masuk. Habis masuk saya tidur. Habis tidur itu saya ngimpi itu kayak saya itu diundang gitu di suatu kayak acara gitu. Tapi acaranya itu kayak acara dulu, tempo dulu gitu. Tapi saya itu dikasih makanan tapi saya nggak makan. Terus saya dikasih pakaian saya nggak pakai gitu kan. Terus ada yang saya lihat di mimpi saya itu ada satu wanita yang bilang nggak apa-apa, kita cuman ingin tahu banyak yang pendaki kesini dengan niat apa gitu kan. Ya udah kita, terus saya bilang mimpi saya, kami kesini nggak ada niat apa-apa, kita kesini cuma mau lihat alam ciptaan Tuhan. Kita mau, oh ini loh, kita juga punya Gunung Ranti, kita bangga punya Gunung Ranti, ini alam lestari kita harus kita jaga gitu. Nah sebelum mimpi itu habis saya kebangun karena udara itu memang dingin banget. Habis itu nggak tahu kenapa tenda angin itu salah masuk ke tenda gitu, padahal tenda udah ditutup rapat. Nah saya bangun kedinginan, lihat posisi kakak saya yang sudah membelakangi saya menghadap ke Yuda. Saya ya udah, saya tidur lagi, mencoba tidur. Akhirnya saya menghadap membelakangi juga kakak saya. Habis membelakangi kakak saya ketiduran lagi. Tapi sebelum ketiduran itu saya merasa nggak enak gitu. Ya udah saya tidur lagi. Habis saya tidur lagi, saya dengar suara gitu dari samping. Turu wo, jelas tidur wo gitu. Saya kayak kaget dong gitu loh. Saya bangun nih kak, mas gitu. Kak saya bangun, apa dek? Ada yang bisikin, tidur lo kamu capek gitu katanya. Ya udah saya tidur lagi. Habis itu saya mencoba lagi tidur ke sana, ke menghadap ke kakak saya. Habis saya menghadap ke kakak saya, suara itu ada lagi, turu wes bengi, turu le jangan ganteng. Disitu saya nggak bisa tidur, serius. Akhirnya saya pun pulang. Saya pun menghadap ke kakak saya lagi. Kak, mas gitu. Mas saya bilang gini, ada apa? Gak apa-apa mas, ada yang bisikin. Tidur lo. Akhirnya saya pun nggak ketiduran. Saya mencoba beberapa kali untuk merem, untuk tidur itu nggak bisa tidur. Akhirnya sama kakak saya pindah posisi, mau nggak mas, sini aja wis itu. Ya udah, kakak saya menghadap saya, akhirnya saya menghadap kakak saya juga, kita hadapan tidurnya gitu. Akhirnya ya udah saya tidur. Habis tidur tiba-tiba jam berapa ya, jam 2-an gitu kan, saya dengar suara rame gitu. Saya penasaran, saya bangun lagi, mas kok rame, pakai uang wisan gitu kakak saya, kakak Vigo tadi. Iya, saya panggil lagi, Bud, saya panggil dari sebelah tapi dari dalam tenda. Jadi saya nggak keluar dalam tenda, dan juga dalam tenda gitu. Jadi saya panggil, Bud gitu. Oi,
Tapi yang bilang oh itu bukan Budi, kalau nggak salah itu Tuti gitu. Oh mas gitu katanya. Oh rame. Iya karek pisan. Iya ta, saya keluar. Ternyata di luar sudah banyak orang, sudah banyak tenda yang berdiri gitu. Seneng dong rasanya, seneng banget. Ya rasanya, oh aman, kondisi udah aman, nggak sepi kayak tadi, sunyi tadi. Ya udah akhirnya jam 2 itu saya tidur lagi karena saya lihat aman kayaknya. Sampai jam setengah 4 itu saya bangun, saya keluar dan situ udah rame banget. Ada yang baru datang, ada yang bangun tenda, ada yang sudah bakar-bakaran buat api unggul gitu. Ya udah, akhirnya saya gabung dan kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama pendaki-pendaki lain dari Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Jember gitu. Ya udah, akhirnya kita ngobrol sampai menunggu sunrise. Gitu. Ya mungkin cerita ini adalah apa ya? Sepitas atau mungkin sekecil cerita dari misteri atau ceritanya Gunung Ranti. Terima kasih. Itu aja sih Mas ceritanya.